Assalamualaikum guys, saat ini saya berada di Desa Ciwiru di Kabupaten Kuningan. Nah, kebenaran ini kita silaturahim di kebun rumput odotnya teman guys. Ini pemandangannya bagus sekali, ya Allah, bagus banget ini pemandangannya guys. Lihat, pemandangannya bagus sekali, airnya jernih, pemandangannya indah sekali. Nah, kita akan silaturahim dengan pemilik lahannya. Pemilik lahan odotnya guys. Nah, ini ada namanya Pak Aris. Nah, ini orangnya guys. Kita nanya-nanya tentang rumput odot guys. Assalamualaikum Pak Aris. Waalaikumsalam. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat juga. Ini mau ditanyakan nih Mas Aris terkait masalah rumput yang ditanam ini. Kalau boleh tahu itu cara nanamnya seperti apa Pak Aris? Jadi yang ini Ya. ini namanya rumput pakcong. Oh, rumput pakcong. Ya. Yang odot ada di sebelah sana. Oh ya. Nah, pakcong ini saya tanam 4 bulan yang lalu. Heeh. Ini kondisinya udah tinggi ya. Udah tinggi. Heeh. Hampir 2 meter. Hampir 2 meteran ya. Cuma karena di sini adalah lahan baru yang saya coba untuk ditanami dengan pakcong. Ya. Nah, ternyata kita menemukan sesuatu yang luar biasa ya. Coba silakan lihat, ini yang sini kurang bagus, Betul. tapi yang sebelah sini subur. Ya, betul ini. Subur sekali nih, guys. Padahal kan pakcongnya. dengan pupuk yang sama, dengan lahan yang sama, cuma ini adalah di jalur air. Jadi, Oh, jalur air. pakcong, Jadi terlalu basah ya, Pak? terlalu basah. Pakcong ini nggak cocok dengan Banyak air. Banyak air, harus Ya. sedikit air. Ini yang sedikit air, coba perhatikan Mas Agung. Ya. Ini luar biasa perkembangannya. Betul. Dan dari satu rumpun itu bisa tumbuh anakannya banyak sekali. Tapi kalau yang kena air, Ya. yang kena air itu dia jadi pertumbuhannya kurang maksimal. Gitu. Jadi secara pemupukan sama di lahan yang sama, tapi bedanya adalah kadar air yang di tanahnya. Nah, itu yang sangat pengaruh. Ya. Karena hampir mirip dengan tebu. Tebu itu tidak butuh banyak air. Mereka hanya butuh air sekedarnya aja. Hasilnya akan maksimal. Sama dengan pakcong juga ya? Ya, sama dengan pakcon. Karena satu rumpun kan ya. Ya. Satu keluarga besar lah. Betul. Nah, mau tanya Pak Aris, kalau sepanjang Pak Aris tahu, kalau pakcong itu kelebihannya kalau untuk diberikan atau sebagai pakan itu apa Pak Aris? Nutrisinya dibandingkan dengan odot, dengan Rumput yang lain. gajahan, Betul. itu ini paling tinggi. Ada lagi di atas ini, siapa namanya lupa, cuma kebetulan saya punyanya ini bibitnya pun saya datangkan dari Ciamis. Oh iya. 4 bulan yang lalu. Nah, ini sengaja kita besarkan, nanti akan jadikan bibitan untuk lahan yang sebelah sana, Mas. Iya. Nanti akan coba kita tanamkan ini. Karena kalau misalnya semuanya seperti ini, itu kita sudah bank pakan kita sudah aman. Iya. Nah, kalau boleh tahu ini penanaman luas berapa, terusnya bibitnya berapa untuk pakcong ini Pak Aris? Yang saya tanam ini karena 3.200 meter, saya Luas bagi tanah 3.200 dua. ya. Kita bagi dua. Yang sebelah sana hampir 2.000-nya ditanamin dengan odot. Ya. Yang sininya tanamin dengan pakcong. Ini 3.500 bibit waktu itu saya 3.500 bibit Iya. di luas tahan tadi ya. Iya, berarti sekitar 1.200-an lah. 1.200-an. Ya, 3.500 bibit yang saya Nah, ini datangkan. kalau untuk luas lahan seperti ini sama panennya rumput pakcong seperti ini itu untuk berapa ekor domba Pak Aris kalau boleh tahu? Kalau 1.000 itu untuk 15 hari dengan 50 domba itu aman, Pak. Aman ya. Dan nutrisinya nggak perlu pakai yang lain, cukup pakai itu aja Nutrisinya cukup. dengan ini, karena kan di sini juga masih banyak pisang ya, kemudian pohon turi di sebelah sana juga banyak. Iya. Yang sayangnya kita karena udah bukan di lerengnya Gunung Ciremai, Ya. jadi cari kali andrenya susah di sini. Iya. Gitu. Ini kalau boleh tahu daerah lokasinya desa apa nih Pak Aris? Di sini Desa Ciwiru, Kecamatan Pesawahan, Kabupaten Kuningan. Desa Ciwiru, Kabupaten Kuningan. Nah, kalau boleh tahu misalnya Pak Aris panen, apakah dari hasil odot ini barangkali mau dijual atau apa untuk bibitnya Pak Aris?
Kalau pakcong sih, kalau ada yang mau ya Pakcong, ya. silakan datang ke sini. Ah. Karena kan ini akan kita gunakan untuk pembibitan di lahan yang lainnya gitu mas. Iya. Kalau mau ada yang mau minta untuk dicoba, karena kan kita harus mau nanam sesuatu kan harus kita coba dulu. Betul. Jadi nanti kita akan dengan sendirinya tahu karakteristik dari si rumput ini. Oke. Ada tips untuk cara menanam pakcong, Pak Aris? Tanam menanamnya kalau odot berdiri, kalau ini rebahan. Nah, kalau pakcong berdiri, Kalau odot berdiri, kalau odot berdiri, kalau pakcong rebahan, ditidurkan, Iya. terus ditutup tanah. ditutup tanah. Iya. Oke. Terus Jadi- kalau ini nyiram ataukah gimana? Kalau nyiram cukup seminggu sekali. Kalau di sini kan airnya melimpah. Airnya melimpah, betul. Musim kemarau juga Iya. airnya melimpah. Betul. Jadi betul. cukup seminggu sekali kita masukkan aliran airnya ke lahan kita, kemudian kita tutup lagi setelah malamnya, dan seminggu sekali kemudian kita isi lagi. Ya, Jadi cukup satu kali ngisi dalam 1 minggu itu udah cukup untuk pengairannya. pengairannya ya. Di kandang sudah ada berapa ekor, Pak Aris? Dombanya. Masih sedikit malu. Oh iya 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 iya. Oke. Terus ada masukan untuk atau misal ada motivasi untuk teman-teman peternak baru, terutama untuk yang ini apa cara nanam pakcong sama memelihara dombanya, Pak Aris? Ya paling kita fokuskan ke penanaman pakcongnya ya. Sekali lagi kadar air dari lahan yang kita akan tanamin pakcong harus benar-benar kita kontrol. Jangan terlalu Banyak kadar banyak air. kadar airnya. Karena kalau kadar airnya banyak, tadi Mas Agung sudah lihat sendiri hasilnya seperti apa. Ya. Nah, dari sini saya bisa ngambil sedikit kesimpulan lah. Ini sih kesimpulan pribadi saya ya. Ya. Berdasarkan kita nanam, kita dapat rumputnya yang airnya sedikit, tanamannya alhamdulillah. Iya, betul. Yang airnya banyak, Airnya banyak. ya alhamdulillah juga masih bisa hidup. Masih bisa hidup Tapi walaupun tidak iya. maksimal. Iya, iya, iya. Oke. Pak Aris, makasih ya atas silaturahimnya nih sama berbagi informasinya tentang cara menanam sama luas lahan yang akan ditanamnya Pak Aris ya. Iya. Oke, makasih Pak Aris ya. Terima kasih Pak Ya, Agung. mangga Pak Aris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke guys, tadi sudah ketemu dengan Pak Aris, pemilik lahan pakcong yang lokasinya di Desa Cibiru, Kabupaten Kuningan. Nah, ini yang kita lihat ini yang airnya tidak terlalu banyak nih guys, hasilnya bagus. Nah, hasilnya bagus. Hasilnya bagus. 40 hari panen guys. Nah, sedangkan kebalikannya kalau kebanyakan air mungkin tuh, walaupun ada yang hidup tapi tidak sesubur yang airnya sedikit guys. Nah, tadi pesan dari Pak Aris untuk cara nanam tanaman odot itu sama tanaman pakcong itu, kalau odot itu berdiri sedangkan pakcong itu ditidurkan terus ditutup tanah. Oke guys, jangan lupa untuk channel Agung Dombanya subscribe, like, share, dan komen guys. Terima kasih. Assalamualaikum.